Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Kisah hijrahnya putri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, dan wafatnya. Putri tertua pemimpin dunia dan akhirat. Baginda Rasulullah SAW adalah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Ia lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ketika baginda Rasulullah SAW berumur 30 tahun, kemudian Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha menikah dengan sepupunya, yaitu Abu As bin Khalid. Ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha tidak dapat ikut bersama baginda Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, suaminya ikut berperang di pihak pasukan kafir. Kemudian ia ditawan oleh kaum muslimin. Ketika orang-orang Mekah mengirimkan uang tebusan untuk membebaskan ahli keluarganya, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha mengirimkan kalung sebagai tebusan suaminya. Kalung itu adalah hadiah dari ibunya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, pada hari pernikahannya dulu. Ketika baginda Nabi SAW melihat perhiasan itu, beliau teringat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pun sangat terharu, lalu bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya diputuskan bahwa Allah dapat dibebaskan tanpa tebusan dengan syarat ia harus mengirimkan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha ke Madinah Al-Munawwarah. Baginda Rasulullah SAW mengirim 2 orang bersama Abu As untuk menjemput Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. 2 orang itu menunggu di luar kota Mekah. Kemudian Abu As menyuruh saudaranya Kinan untuk mengantarkan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anhu keluar kota Mekah dengan mengendarai unta dan menyerahkannya kepada 2 orang muslim itu. Ketika mendengar kabar itu, orang-orang kafir Quraisy sangat marah. Lalu mereka mengirim sekelompok orang untuk menghadangnya. Salah seorang dari mereka ialah Habar bin Aswad, keponakan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang masih ada hubungan saudara dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Habar telah menombak Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha sampai terluka. Dalam sebagian riwayat, yang menombak adalah orang lain. Kemudian ia terjatuh dari untanya karena saat itu Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha sedang hamil. Akhirnya ia mengalami keguguran. Kinan melawan mereka dengan panah-panahnya. Abu Sufyan berkata kepada Kinan, "Kamu jangan membawa putri Muhammad ini secara terang-terangan. Lebih baik kembalilah dulu ke Mekah." Kemudian diam-diam antarlah ia keluar Mekah. Usulan tersebut disetujui oleh Kinan. Mereka pun kembali ke Mekah. 1 atau 2 hari kemudian barulah mereka mengantarnya dengan sembunyi-sembunyi. Lalu Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha masih ada sampai beberapa tahun. Selama beberapa tahun ia sakit akibat luka tadi, lalu meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Baginda Rasulullah SAW bersabda tentang Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, "Ia adalah putriku yang terbaik dan ia telah banyak disakiti karena kecintaannya kepadaku." Pada waktu pengebumiannya, baginda Rasulullah SAW sendiri yang turun dan menguburkannya. Ketika turun ke dalam kubur, beliau terlihat sangat sedih. Namun ketika keluar dari dalam kubur, muka beliau berseri-seri. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya mengenai sebabnya. Beliau bersabda, "Aku merasa khawatir dengan kelemahan Zainab. Aku berdoa agar kuburnya diluaskan dan dihilangkan darinya kerasnya siksa kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doaku." Dari kitab Qamis dan Usudul Wabah. Faidah, meskipun ia putri baginda Rasulullah SAW sudah banyak menderita dan mengorbankan nyawanya untuk agama, ia tetap memerlukan doa baginda Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya. Lalu bagaimanakah dengan keadaan kita? Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya sering berdoa agar dihindarkan dari siksa kubur. Baginda Rasulullah SAW sendiri untuk mengajari umatnya senantiasa berdoa berlindung dari siksa kubur. Allahumma fadna minhu bimannika wa karamika wa fadlika. Ya Allah, jagalah kami dari siksa kubur dengan anugerahmu, kemurahanmu, dan karuniamu. InsyaAllah kita dengarkan dari satu kisah sahaja kita
niat yang sampaikan dan bagaimana tadi seperti ini kita hidupkan di rumah-rumah kita bersama, di keluarga dan masing-masing kita bersama di jemaah masjid, agar timbul jazbah atau semangat dan agar timbul nur kalam Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW dari rumah-rumah kita dan dari masjid-masjid kita. Kita siap amal sampaikan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.